Kaisang Pangarep penuhi panggilan KPK soal jet pribadi. Saudara Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, mendatangi gedung lama KPK pada Selasa 17 September. Tiba di gedung KPK pada sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kaisang hadir dengan mengenakan kemeja putih dan celana hitam panjang. Ketika ditanya wartawan terkait alasan kedatangannya, ia hanya bungkam dan tidak mau berkomentar sama sekali. Tidak sendiri, Kaisang nampak didampingi juga oleh Sekjen PSI Raja Juli Antoni. Sebelum akhirnya ia masuk ke dalam ruangan pada sekitar pukul 10.40 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara itu politikus PSI, Isyana Bagus Eka menyebutkan putra bungsu Presiden Jokowi ini akan mengklarifikasi sejumlah hal kepada KPK, diantaranya yang ramai terkait penggunaan jet pribadi. Jadi hari ini kedatangan saya ke KPK sebagai warga negara yang baik. Saya bukan penyelenggara negara, saya bukan pejabat. Saya datang ke sini bukan karena undangan, bukan karena panggilan, tapi inisiatif saya sendiri. Dan tadi saya juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat yang numpang atau bahasa tiketnya nebeng pesawatnya teman saya. Dan ada jalan lagi sih. Jadi intinya untuk lebih lanjutnya bisa ditanyakan ke KPK untuk lebih detailnya dan lebih lanjutnya. Tapi sebelum saya izin, saya perkenalkan dulu teman-teman saya yang bantu saya. Ada Mas Nasrullah sebagai kuasa hukum saya, ada Mbak Francine juga sebagai juru bicara. Saya kira itu aja, saya izin lanjut kerja. Prabowo mulai mengantongi nama-nama calon menterinya. Saudara Prabowo Subianto sudah mulai mengantongi nama-nama yang akan masuk dalam kabinetnya dan membantunya untuk menjalankan tugas pemerintahan. Terkait hal tersebut, Partai Gerindra mengklaim mereka mendapatkan jatah kursi yang cuma sedikit. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Daco Ahmad ketika ditemui di hutan Kota Pelataran Senayan, Jakarta pada hari Senin 16 September. Daco juga mengaku Gerindra sudah mengajukan siapa saja yang diusulkan untuk masuk dalam kabinet Prabowo. Namun dirinya belum bisa membocorkan nama-nama tersebut. Ridwan Kamil dan Pramono Anung saling sindir soal selfie di CFD. Saudara calon gubernur Ridwan Kamil dan Pramono Anung terlibat aksi saling sindir soal selfie di CFD atau Car Free Day. Saling sindir ini bermula ketika Pramono Anung bersama dengan ketua tim ses Cak Lontong beberapa kali sempat berolahraga di area CFD Bundaran Senayan, Jakarta Pusat beberapa waktu yang lalu. Sementara itu Ridwan Kamil, calon gubernur Jakarta yang diusung oleh Kim Plus, mengaku tidak pernah ikut CFD di Jakarta. RK mengatakan karena ia ingin lebih fokus mencari permasalahan di Jakarta. Dan oleh sebab itu, ia lebih banyak menghabiskan waktunya untuk berkeliling ke sejumlah titik
untuk menyerap aspirasi warga dibandingkan harus selfie dengan warga di CFD. Pernyataan ini pun ditanggapi oleh Pramono Anung. Pramono juga menegaskan bahwa ia pun juga sering belusukan menyerap aspirasi masyarakat dibandingkan dengan datang ke CFD di Jakarta. Namun, Pramono mengaku bahwa ajang CFD bisa sekaligus memperkenalkan dirinya sebagai calon gubernur Jakarta. Pramono juga mengatakan bahwa banyak warga yang meminta selfie dengannya di CFD. Ini adalah sebagai tanda dirinya sudah dikenal oleh masyarakat Jakarta. Inilah tampang tersangka pembunuh gadis penjual gorengan. Saudara, polisi menetapkan Indra Septriaman sebagai tersangka kasus pembunuhan gadis penjual gorengan berinisial NKS di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun Indra sampai saat ini belum juga ditangkap. Karena ia sangat piawai dalam melarikan diri dari kejaran petugas. Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman Ibtu A.A. Regi dalam keterangannya pada Senin 16 September menuturkan Indra merupakan residivis pencabulan yang tinggal bertetangga dengan kampung korban. Tersangka diketahui merupakan warga kampung Korong Pasasurau Juha Guguak, Kecamatan Kayu Tanam. Penetapan tersangka terhadap Indra dilakukan karena petugas sudah menemukan tas yang diduga kuat milik dari Indra tersebut. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, foto Indra pun viral di media sosial. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir juga menuturkan pihaknya kini melakukan penyisiran ke sejumlah tempat yang dicurigai sebagai tempat pelarian tersangka. Penyisiran tidak hanya dilakukan oleh petugas saja, namun juga melibatkan warga setempat. Dari hasil penyisiran, polisi menemukan sejumlah barang bukti pendukung yang diduga adalah milik pelaku. Barang bukti tersebut diantaranya adalah barang-barang pribadi hingga sabu dan alat hisapnya. Penemuan ini terjadi dalam pengejaran pada Minggu 15 September di kawasan Guguak. Adapun kendala dalam pengejaran kali ini adalah tersangka sangat menguasai medan. Nasib pelaku dari percobaan pembunuhan terhadap Donald Trump. Saudara, mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengalami percobaan pembunuhan dari Partai Republik pelakunya. Ia hampir ditembak di pekarangan rumahnya sendiri, namun upaya tersebut gagal dan pelaku sempat melarikan diri. Diketahui
kini sosok tersangka sudah teridentifikasi. Peristiwa ini hanya berselang 2 bulan saja setelah percobaan pembunuhan pertama yang juga menyasar Donald Trump pada saat ia berkampanye.